Shalom semuanya, kita kembali lagi di ibadah seperti biasa, tapi di tempat yang tidak biasa hari ini. Ya udah, kalian tahu semua ini ada pantai, ada tebing. Hari ini kita akan membahas kembali tentang tema kita di bulan ini, di bulan Juli, Determination of Believers. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, Sadar Saja Tidak Cukup. Sekali lagi, tema untuk minggu ini saya kasih judul Sadar Saja Tidak Cukup. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dibilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini firman Tuhan yang udah sering banget dibahas dan diceritakan. Tapi mungkin tidak banyak ada orang yang mau pelajarin lebih dalam tentang ayat ini. Padahal ayat ini memberikan sebuah nasihat yang penting, bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita tanya para penjahat, katakanlah perampok, pencuri, gitu, pembunuh, mungkin pemerkosa dan sebagainya. Kalau kita tanya mereka dan mereka mau jujur, kita tanya, mereka sebenarnya sadar nggak sih ketika mereka melakukan hal itu, merampok, membunuh, mencuri, memperkosa, mereka sadar nggak sih kalau yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah, hal yang tidak pernah dibenarkan. Kalau kita bisa tanya mereka dan mereka menjawab dengan jujur, mereka pasti akan berkata kalau mereka itu sadar kalau itu semua tidak baik. Itu semua nggak benar. Tapi kenapa mereka masih aja melakukan hal itu? Kenapa mereka masih tetap melakukan kejahatan semacam itu? Karena sadar saja nggak cukup. Orang-orang yang misalnya punya kadar kolesterol tinggi. Oke, kita tahu penyebab kolesterol tinggi adalah kebanyakan makan makanan yang berlemak, makan gorengan. Tapi enak, jadi mereka tahu mereka kolesterolnya tinggi, tapi tetap aja nggak bisa menahan godaan untuk makan makanan, untuk tidak memakan makanan yang berkolesterol tinggi. Atau orang yang punya gula darah tinggi, mereka tahu penyebabnya adalah gula, es krim, makanan-makanan yang manis. Nasi putih yang kebanyakan itu penyebab diabetes atau gula darah bisa naik. Tapi kenapa mereka masih tetap makan? Karena menurut mereka itu enak. Mereka nggak bisa tahan godaan itu untuk nggak memakan makanan itu. Makanya saya katakan sadar saja nggak cukup. Semua sadar. Kalau kita mau tanya semua orang, kenapa sih lu udah Kristen, lu udah percaya, lu udah pelayanan dan sebagainya, kenapa sih masih melakukan dosa? Lu sadar nggak sih yang lu lakukan itu dosa? Mereka pasti sadar, tapi sadar aja nggak cukup. Sadar tidak cukup untuk membuat seseorang berbalik dari jalannya yang jahat kepada jalannya Tuhan. Orang-orang terdekat para pelaku kejahatan itu pasti ada yang menasihati mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tapi tetap mereka lakukan juga kan? Berarti kesadaran bukanlah penentu seseorang bisa mendapatkan pembaharuan budi. Seperti yang tertulis di Roma pasal 12 tadi. Untuk bisa mendapatkan pembaharuan budi, harus dimulai dari tekad yang kuat. Ya kita juga tahu kalau hanya tekad doang nggak cukup gitu kan. Harus ada actionnya gitu, harus ada tindakan yang diambil. Tanpa tekad yang kuat, tidak akan ada dampak yang terjadi dalam hidup kita. Tekadnya harus kuat dulu, bukan sekedar mau. Gue mau sih kurus, tapi ya udah ya, dietnya besok deh gitu. Akhirnya besok udah terjadi, lu kapan diet? Besok deh gitu. Besok aja terus udah hanya mau kurus tapi nggak ada tekad yang bisa menggerakkan dia untuk benar-benar untuk diet. Kata berubahlah dalam Roma pasal 12 tadi itu memakai kata dari bahasa Yunani yaitu kata metanoia. Dari kata metanoia diambillah dan diadaptasi menjadi kata metamorfosis. Apa artinya? Metamorfosis adalah perubahan bentuk dari yang satu kepada yang lain, tapi dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Jadi metanoia di sini ada pembaharuan budi, adalah pembaharuan pikiran kita. Yang tadinya kita berpikir, ya mau gimana? Enak. Kita ubah pola pikir itu. Wah, ini yang enak-enak ini nggak bener. Kita bisa celaka kalau kita masih tetap melakukan ini. Akhirnya kita perbaharui pemikiran kita, cara kita berpikir.
Jadi metanoia mengandung arti begini. Perubahan pola pikir dari manusia lama kepada pola pikir manusia baru. Yaitu pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya semua tindakan benar atau salah dimulai dari pola pikirnya. Kalau pola pikirnya salah, maka tindakannya akan salah. Pola pikirnya benar, maka tindakannya akan menjadi benar. Sesederhana itu, tapi sulit untuk mempraktekannya. Contoh yang tadi, orang gemuk karena kelebihan gula. Gimana dong, enak, es krim enak, nasi itu enak, semua yang manis-manis enak. Itu masalah pola pikir. Tapi kalau dia bisa mengganti pola pikir yang menjadi pola pikir yang enggak, asupan gula gue harus dibatasi, gue udah terlalu gemuk, gue harus lebih kurus lagi. Karena kalau lebih gemuk lagi, kalau gue nggak merubah cara gue makan, cara apa yang masuk ke dalam mulut gue, ini bisa mempengaruhi kesehatan gue. Dan gue bisa meninggal karena itu. Kalau orang bisa punya pola pikir yang benar, maka tindakannya akan benar. Sesimpel itu. Tapi sesulit itu untuk dilakukan gitu ya. Saya pun dulu punya masa lalu yang sulit banget menghilangkan kebiasaan untuk meminum minuman soft drink. Kalau bukan karena dibawelin sama istri saya, mungkin sampai hari ini di kulkas saya selalu ada botol-botol soft drink literan gitu. Saya bilangnya untuk tamu, untuk tamu. Tapi tetap aja yang ngabisin saya gitu. Tapi puji Tuhan udah ada perubahan, saya dengerin istri saya masih pengen makan enak sampai tua, makanya saya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut saya. Jadi yang harus diperbaiki itu bukan kesadarannya. Kita perlu sadar, perlu sebagai langkah awal. Tapi sadar tidak bisa menjadi penentu untuk kita seseorang itu merubah pola hidupnya atau bagaimana cara dia hidup. Jadi yang bisa merubah orang bukan kesadarannya, melainkan pola pikirnya, bagaimana cara dia berpikir. Itu yang paling penting. Nah, saya mencatat ada hal-hal yang bisa menghalangi pembaharuan budi. Saya akan merangkumnya sebagai 3 S. S yang pertama adalah scare atau takut. Banyak hal tidak berjalan dengan baik. Banyak hal tidak bisa dilakukan atau tidak berjalan atau tidak bisa dieksekusi karena takut. Belum juga dicoba, belum juga dikerjakan, tapi sudah takut. Kalau gagal gimana? Kalau nggak beres gimana? Kalau orangnya nggak suka gimana? Jadi hanya karena sekedar takut, maka sebuah rencana tidak berjalan. Ini sebenarnya agak nggak masuk akal. Karena hanya digerakkan oleh perasaan yang belum tentu benar. Tidak akan ada pelayaran yang bisa mencapai seluruh penjuru bumi kalau kapten kapalnya takut untuk mengangkat jangkar. Dia berpikir, oke, kita akan berlayar. Caranya berlayar adalah kita harus angkat jangkar dari bawah laut supaya kapalnya bisa bergerak. Tapi kalau saya angkat jangkar ini, saya ngelihat ada ombak, ada badai, ada gelombang laut yang besar. Ntar kalau nggak berjalan dengan baik gimana? Ntar kalau kapal saya dihantam ombak yang besar sampai kapal saya karam gimana? Bagaimana kalau itu terjadi dan semua kru kapal bisa meninggal, itu gimana? Tapi seorang kapten kapal yang baik, dia akan menganggap kalau badai dan ombak itu adalah teman mereka untuk membawa mereka dari satu titik kepada titik yang baru, kepada sebuah daerah yang baru. Jadi kalau kapten kapal membiarkan perasaan takutnya menguasainya, maka tidak akan pernah ada pelayaran dimanapun di dunia. Tapi kalau mau melihat perubahan yang besar terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kalian, kalian yang pengen move on dari hidupnya yang lama, yang kayaknya aduh hidup gue garing, kering, nggak ada isi, bosen tiap hari begini terus. Kalau kalian mau berubah dari hidup kalian yang seperti itu kepada hidup yang baru, yang penuh gairah, penuh harapan, penuh dengan tuntunan Tuhan, saya kasih tahu satu hal, angkat jangkarmu. Jangan takut untuk berjalan, jangan takut untuk bergerak, sebab dikatakan firman Tuhan, jangan takut dan tawar hati sebab Tuhan besertamu. Jadi takut itu wajar, tapi jangan mau dikuasai oleh rasa takut. Lalu S yang kedua adalah self-pity, mengasihani diri sendiri. Kebanyakan orang tidak melakukan sesuatu atau nggak berani melakukan sesuatu, bukan karena nggak bisa berubah. Banyak orang tuh bukannya nggak bisa berubah, melainkan tidak mau berubah. Alasannya ya karena terlalu mengasihani diri sendiri. Kita bisa lihat dalam contoh orang buta dalam kitab Injil ya, ketika dia berada di sebuah kolam Bethesda yang sewaktu-waktu malaikat datang menggoncangkan kolam itu dan semua penyakit. Ketika orang yang berpenyakit itu masuk ke dalam kolam itu pasti disembuhkan. Tapi orang buta ini bilang gini,
Ketika Yesus tanya, kenapa kamu nggak loncat ke dalam kolam itu? Orang buta ini bilang, Tuhan, udah lama saya duduk di sini, saya buta, tapi ketika kolam itu digoncangkan, nggak ada orang yang mau bawa saya ke sana. Nggak ada orang yang mau nenteng saya supaya dimasukkan ke kolam itu supaya sembuh. Jadi saya udah berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun saya berada di kolam ini tanpa bisa disembuhkan. Jadi orang buta ini berpendapat dia nggak sembuh karena nggak ada orang yang mau membawa dia. Buta dijadikan alasan untuk dia tidak bergerak. Dia mengasihani dirinya sendiri. Iya, dia buta, iya. Tapi bukankah dia sudah bertahun-tahun di sana? Harusnya dia tahu posisi di mana kolam itu berada. Kalau dia mau, sejak sebelum kolamnya digoncangkan oleh malaikat, orang buta itu sudah diminta, dituntun oleh orang lain supaya dibawa ke pinggir kolam. Tapi ketimbang minta tolong orang, dia malah mau tunggu ada orang yang kasihan sama dia supaya orang ini, orang buta ini, aduh kasihan banget ya, ya udahlah kita tenteng ya, kita bawa ke kolam biar kamu sembuh gitu. Enggak, dia mengasihani dirinya sendiri. Makanya selama bertahun-tahun dia nggak pernah disembuhkan. Selalu merendahkan diri, selalu menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Ya gue buta, gue nggak bisa lihat. Yang lain enak tuh, enak banget. Kadang-kadang kita juga suka membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kita yang baru bisa jalan-jalan di dekat-dekat rumah, dekat-dekat kota. Saya di Jakarta paling jauh cuma ke Bandung. Lalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Enak ya, mereka liburan aja paling dekat Singapura. Kadang-kadang mereka ke Eropa, kadang-kadang mereka ke Cina, kadang-kadang ke Amerika. Aduh, saya sama kita mah apa ya? Cuma begini dong. Enggak, itu merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri, terlalu self-pity sama diri kita, kita sedang menghina Tuhan. Kita menganggap Tuhan nggak sanggup melakukan perubahan dalam hidup kita. Itu self-pity. Lalu S yang ketiga adalah selfish, egois. Perubahan budi tidak pernah bisa terjadi karena seseorang itu egois. Saya mah emang gini orangnya, nggak bisa berubah. Emang gini gua dari dulu. Aduh, orang lain mau udah coba, nggak bisa. Gua emang begini orangnya, mulutnya emang pedas. Bukannya gua nggak mau jadi berkat nih ya, bukan apa. Emang begini gua egois, makanya dia nggak pernah mau berubah. Ada orang lagi yang memberikan tag atau memberikan tanda dalam hidupnya sebagai seseorang yang punya kelemahan. Tapi dia rasanya sepertinya daripada pengen berubah, dia lebih suka membanggakan kelemahannya. Mulut gue emang tajam, gue emang gini orangnya kasar, bangga amat. Berubah loh, jangan egois gitu, melakukan pembatasan diri yang enggak berguna. Sehingga dia merugikan dirinya sendiri karena banyak potensi dalam hidupnya tidak tergali sepenuhnya. Gimana mau tergali? Egois, dia mau pokoknya gue begini terus. Sekali gue miskin, selamanya miskin. Hidup saya gitu ya. Jadi gak pernah berubah. Egois. Jadi kalau teman-teman yang seperti ini, yang scare, ada yang self-pity, ada yang selfish, bertobatlah teman-teman. Karena rencana Tuhan gak akan bisa berjalan dengan sempurna kalau kita masih memelihara gaya hidup yang seperti ini. Ketika masih kecil, manusia harus dimasukkan dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan supaya mereka bisa belajar sesuatu. Makanya, kalau kalian yang sudah masuk dalam kelas-kelas tertentu di kelas 3 SMA misalnya, itu diberikan jurusan IPA atau IPS. Jadi diajarin supaya bisa memilih. Tapi ketika kalian sudah beranjak dewasa dan sudah mulai mau selesai dari sekolah kalian dan kalian mau masuk kuliah, seseorang itu harus sadar dia sudah harus bisa tentang salah satu jurusan atau pelajaran yang dia mau ambil di perkuliahan itu, dia harus sudah belajar itu sebelum masuk kuliah. Makanya di kampus, kalau kalian masuk kuliah, ada tes jurusan. Jadi kalau kalian yang pengen masuk ke IT, akan dites seleksi. Kira-kira kalian bisa masuk nggak nih di kampus jurusan IT ini, atau jurusan akuntansi, atau jurusan hukum, itu akan dites. Yang tidak lolos seleksi, tidak akan diterima di kampus itu. Jadi seperti itu. Jadi kampus bukan tempat orang-orang yang baru mau belajar. Kampus adalah orang yang sudah memilih dia mau kemana arahnya setelah ini. Masa iya kalian mau kuliah IT, terus orang tanya kenapa kalian ngambil jurusan IT? Terus kalian cuma jawab, ya kalau gua tahu ngapain di IT mah ngapain gua kuliah. Justru karena gua nggak tahu tentang IT, makanya gua kuliah. Biar gua tahu apa itu IT. Masa kuliah aja belum, gue tiba-tiba tahu tentang IT. Nah teman-teman kalau yang mau kuliah tapi mentalnya kayak gini, gak akan bisa kuliah dimanapun. Karena kampus bukan tempat orang yang
mau belajar dari awal. Di usia anak-anak sih wajar jawaban kayak gini ya, ketika kalian baru mau masuk TK gitu, preschool. Wajar kalau kalian mau menjawab pertanyaan dengan gitu, dengan cara seperti itu. Ya anak saya mau saya sekolahin supaya dia tahu arahnya kemana belajarnya. Nah itu kalau usia anak-anak TK, SD, wajar kayak gitu. Tapi di usia dewasa, jawaban seperti ini hanya akan membuat kalian diketawain. Salah tempat, salah usia, salah waktu. Tipe manusia yang seperti ini ya, kalau pacaran pasti prinsipnya begini. Ya kalau belum dicoba mah pacaran sama dia, mana tahu sih bakal langgeng apa enggak, bakal awet apa enggak, bakal cocok apa enggak sama dia. Nah itu bodoh. Tuhan udah kasih otak buat berpikir. Kita bisa menimbang-nimbang sesuatu. Makanya kalau masih kecil, wajar kalian berpikir seperti itu. Tapi kalau udah di usia dewasa, kalian nggak boleh lagi berpikir seperti itu. Orang dewasa punya cara berpikir sebagai orang dewasa. Makanya aneh, orang yang sudah dewasa berpikirnya masih kekanak-kanakan. Susah untuk majunya. Itu akan membuang-buang waktu. Sebelum pacaran, kenali dulu calon pasangan kalian sedetail mungkin. Dia kalau ngomong gimana, dia sama keluarganya bagaimana, dia pekerjaannya bagaimana, dia mengelola uangnya gimana, dia tiap hari kalau tidur jam berapa, bangun jam berapa, tentuin semua. Lalu kalian pikirin, apakah dengan karakternya yang seperti itu, dengan sikapnya yang seperti itu, selama kalian kenalan sama dia, apakah kalian bisa bersama dengan dia? Jangan dicoba dulu, baru ngerasain ternyata nggak enak sama dia, dia mau orang kurang ajar. Ya jangan gitu, kenali dulu, itu gunanya otak. Jangan malah kalian memakai pacaran untuk mengubah karakter calon pasangan kalian. Buang-buang waktu itu semua. Begitu juga di pernikahan. Jangan pernah pakai pernikahan untuk mengubah karakter seseorang atau supaya kalian bahagia. Karena urusan perubahan karakter dan urusan bahagia adalah masalah keputusan pribadi. Kalian bisa menyarankan atau ngajarin mereka tentang perilakunya yang tidak baik. Bisa kalian ajarin, bisa kalian kasih masukan. Tapi keputusan untuk merubah perilakunya ada di tangan mereka sendiri. Semua nasihat bisa masuk, semua saran, semua kritik bisa kita kasih kepada mereka. Tapi untuk masalah berubah, itu ada keputusan pribadi. Makanya itu teman-teman, dari sini kita bisa belajar. Ada tahap kehidupan yang kita masuki supaya kita bisa belajar, tapi ada tahap kehidupan yang kita harus sudah belajar terlebih dahulu sebelum kita memasukinya. Khususnya belajar tentang kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengelola hidup kita, bagaimana kita bisa mengelola apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, lalu kita kembangkan, kita bagikan kepada orang-orang, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan hanya sekedar sadar, karena hanya sadar itu tidak cukup. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi, kita harus bisa mengganti pola pikir kita kepada pikiran-pikiran yang ada, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena itu sekali lagi teman-teman, sadar itu tidak cukup. Amin. Tuhan memberkati. Wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.